Lalu apa yang harus kita lakukan dan akan kita lakukan untuk bangsa ini? Sudahkah mereka mendapatkan di direction yang jelas menuju puncak bonus demografi 2030? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta pencet gambar loncengnya agar selalu mendapatkan update terkini dari konten saya berikutnya. Sobat Kompetensi, sudah berulang kali disampaikan di berbagai media dan di berbagai forum bahwa Indonesia akan dianugerahi puncak bonus demografi di tahun 2030. Sudah pula banyak inisiatif dan kepedulian didemonstrasikan untuk menggapai puncak bonus demografi tersebut. Namun demikian, yakinkah kita akan sampai ke puncak bonus demografi tersebut pada saatnya nanti? Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan magic. Tiba-tiba ada durian runtuh dari langit, tiba-tiba Indonesia menjadi negara maju tanpa ada perencanaan, tanpa ada grand design, serta roadmap dan strategi eksekusinya yang berskala nasional yang menjadi peta jalan untuk ke sana. Lawang, kalau kita sudah ada grand strateginya saja, kita harus tetap agile, adaptif, mengadjustnya, menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dalam era disrupsi yang sangat cepat berubah ini. Belum lagi perubahan peta kompetisi global yang pastinya juga akan sangat mengaruhi peta jalan yang sudah kita susun tersebut. Sebagai perbandingan, Jepang di tahun 1950 memiliki komposisi demografi yang mirip dengan Indonesia di tahun 2010. 20 tahun kemudian, Jepang menjadi negara maju di 1970. Bagaimana dengan kita? Apakah 20 tahun kemudian, yakni di 2030, Indonesia akan mengikuti jejak Jepang menjadi negara maju? Itulah yang menjadi pertanyaan besar untuk kita renungkan, kita pikirkan, kita diskusikan, dan kita canangkan dalam benak kita untuk merancang strategi yang tepat dan yang secara dinamis mengikuti perkembangan zaman guna memposisikan semua sumber daya yang kita punya berada di jalur rel yang tepat menuju puncak bonus demografi. Lalu pertanyaan besar berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa? Apa yang harus kita usulkan ke pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, para pemangku kepentingan lainnya, baik di sektor publik, sektor private, dunia pendidikan termasuk vokasi, kementerian dengan balai latihan kerjanya, lembaga pelatihan swasta, asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga diklat profesi, lembaga sertifikasi profesi, dan pihak lainnya yang terkait. Berbeda dengan Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, dan negara maju lainnya, Indonesia diuntungkan dari aspek demografi, yaitu kita ditakdirkan memasuki periode bonus demografi. Tidak banyak negara yang memiliki kemewahan seperti ini, apalagi negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan negara emerging seperti Tiongkok telah memasuki masa penuaan karena kebijakan one child policy masa lalunya. Rusia juga memasuki babak yang sama, karena secara umum masyarakat Rusia tidak suka memiliki anak. Bagi mereka, memiliki anak adalah beban. Hanya tinggal India dan Pakistan, negara dengan penduduk besar, yang posisi demografinya mirip hampir sama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan
akan kita lakukan untuk bangsa ini? Sudahkah mereka mendapatkan di direction yang jelas menuju puncak bonus demografi 2030? Sudahkah mereka melangkahkan kaki dengan derap langkah yang senada menuju puncak bonus demografi tersebut? Sudahkah mereka memiliki ownership yang sama demi bangsa ini menuju puncak bonus demografi? Sudahkah semua sumber daya yang kita miliki dikerahkan menuju ke penciptaan puncak bonus demografi tersebut? Dan yakinkah kita semua Indonesia akan menjadi negara berkekuatan ekonomi nomor 5 terbesar di dunia tahun 2030 seperti yang diramalkan oleh PricewaterhouseCoopers? Itulah yang menjadi puncak kegelisahan saya sebagai anak bangsa melihat kondisi saat ini dan di masa mendatang untuk Indonesia aku tercinta ini. Apalagi akhir-akhir ini hampir semua media cetak, elektronik, media sosial sudah dijejali dengan isu-isu politik yang terkadang medis mendengarnya dengan berbagai diskusi yang semakin menjauhkan kita memikirkan nasib bangsa ke depannya. Bagaimana menyiapkan SDM Indonesia mencapai puncak bonus demografi. Sobat Kompetensi, melalui channel YouTube ini saya menghimbau dan menyerukan, ayo kita harus bergegas dan menyatukan langkah untuk menyongsong salah satu peluang emas yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain, yakni puncak bonus demografi. Negara-negara lain seperti Jerman, Jepang, dan beberapa negara di Eropa saat ini banyak yang mengalami aging worker, di mana mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja usia produktif untuk menopang industri dan perekonomiannya. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya mereka memutar roda perekonomian dan industrinya, dan mereka berusaha untuk memberikan iming-iming kepada para imigran dari Asia dan Afrika untuk masuk negara-negara tersebut sebagai tenaga kerja dalam industrinya. Pertumbuhan perekonomian mereka sudah sangat jenuh, sehingga pertumbuhan 1%, 2% saja sudah dianggap sebagai sangat signifikan. Sedangkan di kawasan Asia, pertumbuhan ekonomi masih berada di 5% sampai 6% dan terus bertumbuh sebagai emerging countries. Menurut Tri Winarno, peneliti senior Bank Indonesia, Jepang adalah suatu bangsa yang walaupun mengalami tingkat penuaan penduduk yang sangat tinggi, namun kinerja perekonomian yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Kunci sukses Jepang adalah mendorong penduduk usia kerja untuk bekerja optimal dan semakin produktif, sehingga tingkat penganggurannya paling rendah di antara negara-negara maju, yaitu kurang dari 3%, dan hampir 80% penduduk usia kerja terserap oleh sektor produktif, dibandingkan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang hanya sekitar 70%. Pengalaman Jepang ini menjadi sangat berharga bagi Uni Eropa yang sudah mulai memasuki masyarakat ekonomi yang menua. Penduduk usia kerja di Uni Eropa sudah tidak tumbuh lagi sejak 5 tahun terakhir dan segera akan mulai menurun dengan tingkat perlambatan yang mirip dengan Jepang. Dan tampaknya imigrasi pun tidak akan mampu mengubah kecenderungan ini. Sobat Kompetensi, sejak 10 Februari 2018 yang lalu saya menghimpun teman-teman senior Human Resources dalam sebuah gerakan kecil untuk memulai inisiatif Do Something for Nation yang kami namakan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau GNIK. Kami memulainya dengan memastikan bahwa para pengelola dan penanggung jawab SDM, terutama di sektor swasta, kompeten dan profesional. GNIK bergerak sangat cepat, sekarang sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia dengan penyebaran area directors dari Aceh sampai Merauke. GNIK membuka kesempatan para mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia untuk belajar manajemen SDM dan soft skill melalui studi independen bersertifikat SIB sebagai bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. GNIK juga sudah mulai masuk ke siswa-siswi SMK dengan mengajarkan beberapa soft skill kepada siswa-siswi tersebut
untuk mencetak lulusan yang berkualitas dan berkarakter. Sobat Kompetensi, gerakan ini juga sudah merambah ke wilayah aparatur sipil negara, di mana kami bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam merancang suatu program terobosan yang diberi nama ASN Talent Academy. Kami turut serta secara langsung dan konkret dalam menyusun program serta mengeksekusinya khususnya dalam konten soft skill yang dibawakan oleh para senior HR dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Sobat Kompetensi, banyak sekali sumber daya yang kita miliki. Sebut saja berapa universitas baik negeri, swasta, maupun yang berada di bawah binaan kementerian dan lembaga nasional. Berapa politeknik maupun SMK di seluruh Indonesia yang kita punyai? Berapa jumlah balai latihan kerja yang dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga di Republik ini? Berapa lembaga pelatihan kerja yang dimiliki oleh pihak swasta? Berapa lembaga diklat profesi yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta? Berapa banyak program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh asosiasi industri maupun asosiasi profesi di negeri yang kita banggakan ini? Dan yang tidak kalah pentingnya, berapa banyak SDM potensial di negeri ini yang layak untuk kita kembangkan dan kita besarkan untuk menjadi tenaga kerja kompeten. Lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah mereka semua itu bergerak menuju titik yang sama atau tidak? Apakah mereka mengerti dan memahami peta jalan yang harus dilalui untuk menuju ke titik tujuan yang sama, yaitu puncak bonus demografi yang sesungguhnya? Sobat Kompetensi, itulah keprihatinan kita semua. Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk terbanyak di ASEAN, yaitu sekitar 282 juta. Jumlah angkatan kerja pada saat ini sebanyak 147 juta orang, sebanyak 139 orang penduduk bekerja, dan sebanyak 8 juta menganggur. Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya, ada 3 langkah strategis berskala nasional yang harus dan tetap terus dilakukan. Pertama, mesti ada leadership atau kepemimpinan nasional kuat yang menggerakkan awareness, kesungguhan, kegigihan, dan persistensi semua elemen bangsa terkait dengan perekonomian, perindustrian, dan penyiapan tenaga kerja terampil dan siap pakai untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, harus ada gambar besar berupa peta jalan yang ditopang dengan peta eksekusi strategis menuju puncak bonus demografi, baik dalam bentuk kebijakan nasional atau produk hukum yang serempak menggerakkan semua potensi bangsa satu langkah menuju puncak bonus demografi 2030. Yang ketiga, perlu ada strategi komunikasi berskala nasional yang menggerakkan kepedulian semua elemen bangsa akan pentingnya puncak bonus demografi yang menjadi anugerah buat bangsa Indonesia yang datangnya hanya sekali itu saja dalam periode puluhan tahun bagi suatu negara. Untuk kali ini, menuju 2030, Indonesia tidak boleh lalai dan melewatkan momentum emas begitu saja. Kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan. Itu semua elemen bangsa yang peduli akan nasib bangsanya di masa mendatang untuk terus mencetak SDM yang unggul di semua sektor industri. Kita perlu kepemimpinan yang kuat dan peduli serta bersungguh-sungguh untuk mengawal setiap langkah dalam roadmap yang sudah disepakati menuju Indonesia bangsa besar dan negara maju 2030. Sobat Kompetensi, demikian sesi saya kali ini. Dan untuk para Sobat Kompetensi, apabila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar Sobat Kompetensi bisa mendapatkan update terbaru dari konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.
Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.